Shalom, terima kasih sudah bergabung bersama saya saat ini. Sangat luar biasa bisa kembali eh, bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di video-video sebelumnya, mungkin beberapa minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang damai dari Tuhan. Nah, di mana kita belajar tentang eh, bagaimana Tuhan Yesus menenangkan badai dan bagaimana Tuhan pengen supaya kita berlatih untuk tenang saat badai itu datang. Sebesar apapun badainya, baik pun itu topan atau apapun, kita harus tetap tenang. Jadi itu adalah materi kita yang sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang membawa damai buat sesama. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, bisa ditonton. Tapi sebelum lanjut, saya ingin berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatanmu kali ini. Terima kasih untuk orang yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Beri mereka pengertian Tuhan, sehingga mengerti akan firman-Mu. Saat mereka mengerti Tuhan, saya percaya Engkau memberi mereka kemampuan untuk membuat semua yang Engkau katakan Tuhan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sebelum masuk firman Tuhan, bagusnya saya baca masuk penjelasan, bagusnya saya baca dari Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Dia bilang kayak begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di video sebelumnya kita sudah deal tentang bagaimana Tuhan memberikan damai itu buat kita. Kenapa dia bilang Tuhan Yesus, dia bilang kayak begini, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, karena saat itu dia mau pergi ke surga. Nah, mungkin Tuhan Yesus berpikir kayak begini, di surga sudah damai, buat apa saya bawa damai ini bersama saya? Di surga tidak ada perang, kayak begitu. Jadi saat ini damai sejahtera itu ditinggalkan sama murid-muridnya, ditinggalkan sama kita, karena damai ini tidak diberikan sama dunia, tapi cuman Tuhan Yesus yang punya. Jelas dulu di Yohanes juga tentang damai sejahtera itu sudah dititipkan sama kita, kayak begitu. Jadi Tuhan Yesus buat apa bawa damainya ke surga? Di surga tidak ada perang. Sekarang di dunia dia titipkan sama murid-muridnya, terus dia kasih sama kita. Sama dia bilang kayak begini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi tidak ada sekali perbedaan apa yang dilakukan Bapa sama Tuhan Yesus di sini. Tidak ada sama sekali. Dia bilang sama, bukan menyerupai.
Tidak ada perbedaan. Jadi sekarang Tuhan Yesus mengutus kita, murid-muridnya, mengutus kita orang percaya untuk membawa damai. Itu dia bilang, saya tinggalkan damai ini sama kamu, bawalah. Terus di Matius 5 tadi ayat 10 dia bilang, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Kayak begitu. Nah, di suatu saat Tuhan Yesus di Matius 10, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota, ke rumah, bukan cuma rumah di situ yang dia tuju, tapi ke kota juga. Di Matius 10 dia bilang kayak begini. Matius 10 ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi misalkan kita masuk ke dalam suatu rumah. Nah, sekarang damai ini sudah ada sama kita. Kita datang sama suatu rumah. Apa yang pertama kita lakukan? Kasih salam. Kasih salam artinya kita sapa tentang kedamaian. Jika salam ini diterima dengan baik sama orang itu, maka rumah itu menerima salam itu. Jadi saat rumah itu terima, artinya damai yang sudah dikasih sama Tuhan sama kita, yang sudah dititipkan Tuhan Yesus sama kita, datang sama kita. Dan itu disampaikan sama orang. Nah, setelah salam itu diterima dengan baik, jadi kedamaian ada dalam rumah itu. Nah, dalam kota itu. Jika mereka menerimanya, kedamaian itu ada dalam kota itu. Jika mereka tidak menerimanya, salammu akan kembali kepadamu. Nah, sangat luar biasa di sini. Jadi di sini bukan dia bilang Tuhan suatu mujizat, tidak, karunia penyembuhan, tidak, tapi cukup dia bilang kayak begini, sampaikan salam. Nah, sekarang misalkan kita ada dalam tempat kerja, tidak usah kita pertanyakan, misalkan di situ banyak kekacauan. Dalam tempat kerjanya kita banyak kekacauan, tidak usah kita bilang, apakah di sini ada Tuhan? Sekarang, karena engkau mendengar hal ini, engkau tahu tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menitipkan damai sama kita. Jadi sekarang kamu masuk ke dalam tempat itu, tempat kerjamu, walaupun kau di situ untuk membuat uang kah, apakah segala macam, berbisnis kah, apa segala macam, nyatakanlah karena kepribadianmu datang, ada damai dari Tuhan yang datang. Jadi tidak usah kau pertanyakan lagi di sini ada Tuhan atau tidak. Jadi sekarang dengan kedatanganmu ada damai dari Tuhan yang ikut sehingga tempat itu damai. Nah, ini yang perlu dilatih saat ini, di mana masa-masa yang sangat kacau sekarang, di mana ada pandemi, masalah ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita menenangkan situasinya kita? Misalkan ada tetangganya kita. Sekarang mungkin susah untuk ketemu langsung dengan orang-orang. Mungkin ada yang ketemu langsung, tapi pastikanlah, misalkan orang datang menelpon kita, terus kita telepon orang, dia bilang, pastikan tinggalkan senyum di muka orang itu sebelum menutup telepon. Jangan semakin menakut-nakuti orang, wah kayak begini, misalkan orang sakit. Tidak, katakan damai buat kau. Hibur dia. Dia bilang firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bukan kita menakut-nakuti, tapi sekarang kita mulai membawa damai buat sesama. Saya bisa dengan yakin sekarang bilang kayak begini,
Misalkan kita ada di Toraja atau ada di Indonesia, saya dengan yakin bilang, mulai saat ini tempat ini damai karena ada kita di sini. Jadi karena ada anak-anak Allah, tempat ini menjadi damai. Bukan ini kebanggaan, ini tentang firman Tuhan. Nah, ini tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bawa damai? Jadi misalkan ada suasana kacau, orang lagi bertengkar. Nah, apa 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 tandanya kita bisa membawa damai? Nah, kadang-kadang kayak begini. Kadang orang kalau bertengkar dalam rumah, terus tiba-tiba ada datang ketok pintu, tok 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 tok, tiba-tiba berhenti bertengkar. Tiba-tiba berhenti bertengkar. Nah, setelah orang ini pergi, mulai bertengkar lagi. Jadi intinya ada damai yang bergerak ini. Ketika orang itu datang, mereka berhenti bertengkar. Tapi pas mereka pergi, orang ini pergi, mereka bertengkar lagi. Artinya ada damai yang berpindah di sini. Itulah tandanya kita bisa membawa damai buat sesama kita. Nah, sekarang kayak begini. Misalkan ada orang, baik itu dalam pasangannya kah, dalam kerjaannya kah, pastikan datang kok dan bilang damai. Usahakan kehadiran kita di sini, kehadiranmu di sini adalah membawa damai, bukan semakin bikin kacau suasana. Kayak begitu. Jadi sekarang misalkan orang datang, orang lagi bertengkar datang, sampaikan salam, halo, selamat siang, shalom, kayak begitu dengan senyumannya kita, dan orang boleh merasakan, wah, siapakah orang ini? Kayak begitu, tenang sekali. Saya pernah bicara sama orang ini lagi menangis. Nah, di telepon dia menangis dan saya bilang, saya tidak peduli masalahmu sekarang, tapi mau kak cerita-cerita sedikit, dan akhirnya cerita lama-lama cerita dan akhirnya orang ini jadi ketawa. Kayak gitu. Jadi ada orang, misalkan mungkin kalian sering membayangkan ini. Ada orang kadang kita lagi ada masalah, tapi pas bicara dengan orang-orang ini, satu orang ini kenapa ya? Kayak masalahku hilang. Kenapa kayak ada solusi yang diberikan buat saya? Jadi kita sekarang bergerak dari yang tadinya kalang kabut karena badai, kita mulai berjalan masuk ke dalam rumah, baik itu kah telepon kah, masuk ke dalam kota kah, apakah, sampaikan salam buat mereka. Kalau dia menerimanya, salammu itu akan diterimanya. Tapi kalau dia tidak menerimanya, salammu itu akan kembali sama kau. Kayak begitu. Jadi apa kenapa bisakah orang mengutus orang? Kayak begitu. Ini kan Tuhan mengutus orang. Bisakah Tuhan? Dalam dalam perjanjian lama, kalau kita tahu Nabi Elia, begitu, Nabi Elia. Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Dia bilang, urapilah orang ini menjadi raja. Tapi Elia tidak mengurapi orang itu. Yang dia lakukan adalah membawa Elisa masuk ke dalam kantornya, dan dia bilang kayak begini, dia transfer lagi ini. Dia bilang sama Elisa, kau pergi urapi ini jadi raja. Jadi bukan Elia langsung yang mengurapi, tetapi Elisa yang mengurapi orang ini. Jadi sekarang saya bilang kayak begini, damai yang kuterima saya sampaikan kepada kamu sekarang, dan kamu pun akan menyampaikan ini sama orang-orang. Kayak begitu. Jadi pertama yang kamu lakukan adalah datang sama Tuhan Yesus, terima damai itu, dan saat damai itu kau terima,
bawa ini sama orang-orang, sampaikan ini sama orang, sehingga negara kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, keluarga kita, masalah ekonomi kita, sakit kita, apapun itu menjadi damai. Kayak begitu. Jadi saat ada dari kalian yang mendengarkan saya kali ini, itu artinya kalian terima damai ini. Sama halnya kalau kita ketemu, ada transfer. Saat kalian datang sama saya dan saya terima kalian dengan baik, saya pun terima damainya kalian. Kalian datang ketawa sama saya pun terima damainya kalian. Di situ muncul kedamaian. Jadi sekarang, bagaimana kita bisa membuat lingkungannya kita damai? Jangan suruh lagi Tuhan datang sama saya. Tuhan sudah bilang, sudah kutinggalkan ini buat kau. Tuhan di Markus 4 ayat 40 kayak begitu. Tuhan lagi tidur-tidur, terus dibangunkan. Sekarang Tuhan punya pekerjaan lain di surga. Baiknya sekarang kita mulai berlatih. Jangan setiap masalah invite Tuhan, tidak. Sekarang kita berlatih untuk tenang. Katakan sama iblis. Iblis itu akan tetap akan kalang kabut. Selama kau membiarkan iblis bicara, dia akan tetap bertingkah seenaknya. Tapi sekarang mulai bilang sama iblis, diam kau iblis. Saya akan tetap untuk melakukan hal ini. Misalkan kita menemukan badai dalam hidupnya kita mulai berhenti karena sesuatu. Jangan kecewa, jangan. Di situ Tuhan akan kasih lihat bagaimana kita melatih damainya kita dalam masalah ini. Misalkan kita lagi masalah ekonomika, atau mungkin sekarang ada yang lagi sakit. Tuhan sekarang bicara, tetap tenang. Damai ini sudah kutinggalkan. Nah, sekarang imannya kita, bagaimana kita percaya sama Tuhan dan percaya sama kekuatannya kita kalau kita bisa selesaikan ini. Jadi pertama, datang sama Tuhan. Setelah itu, share sama orang-orang. Setelah kau dapat damai dari Tuhan, share sama orang-orang. Itulah yang pengen saya sampaikan saat ini. Saya bicara, damai buat kamu, damai buat kamu. Dimanapun kamu berada sekarang, baik itu orang tua, saudara-saudara, teman-teman saya, atau adik-adik saya bicara damai buat kalian. Terima kasih, sangat luar biasa bisa berbicara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.